Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tugas kelompok mengenai analisis isu global tentang korupsi. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami merupakan kelompok 1 yang beranggotakan Debbie Andesba, Nindi Arliatama Putri, dan Sandita Akita Rinaldi yang merupakan anggota PPSDM Regional Bandung Angkatan 15 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, serta perekonomian negara. Pengertian korupsi ini merupakan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Nah, dari pengertian korupsi tadi, tentu ada berbagai macam penyebab korupsi. Yang pertama adalah kesempatan, yang kedua adalah tekanan, yang ketiga adalah rasionalisasi, yang keempat adalah kebutuhan, yang kelima adalah keserakahan, dan yang keenam adalah monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai metode-metode, yaitu metode pentahelix. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua ada bisnis, yang ketiga ada edukasi, yang keempat ada komunitas, dan yang kelima adalah media. Yang pertama ada pemerintah. Kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Yang kedua ada bisnis. Banyaknya pengusaha di Indonesia yang ikut terjun menjadi pelaku korupsi. Sangat disayangkan untuk kita sebagai warga Indonesia. Yang ketiga, adanya edukasi. Edukasi yang kami bahas adalah kurangnya pendalaman materi atau didikan moral mengenai korupsi. Selanjutnya ada komunitas. Kurangnya rasa bersyukur dengan hasil yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir ada media. Media lebih menonjolkan lagi mengenai kasus korupsi daripada edukasi mengenai dampak korupsi itu sendiri. Selanjutnya, dari metode pentahelix yang sudah kita buat, kita lanjutkan lagi ke metode analisis USG dari masalah-masalah yang sudah didapat. Yang pertama, kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus korupsi dengan nilai U 5, nilai S 5, dan nilai G 4 dengan total 14. Kedua, banyaknya pengusaha di Indonesia yang ikut terjun menjadi pelaku korupsi dengan nilai U 4, nilai S 3, dan nilai G 3 dengan total 10. Yang ketiga, yaitu masalah kurangnya pendalaman materi atau didikan moral mengenai korupsi dengan nilai U 4, nilai S 4, dan nilai G 3 dengan total 11. Permasalahan yang keempat adalah kurangnya rasa bersyukur dengan hasil yang sudah didapatkan dengan nilai U 2, nilai S 3, dan nilai G 4 dengan total 9. Dan terakhir adalah media lebih menonjolkan mengenai kasus korupsi daripada edukasi mengenai dampak korupsi dengan nilai U 2, nilai S 2, dan nilai G 2 dengan total 6. Nah, itulah beberapa penjelasan yang dapat disampaikan oleh saya, Nindi Arliatama Putri. Selanjutnya, mengenai metode analisis fishbone akan dijelaskan oleh teman saya, Sandita Akita. Selanjutnya, kita akan analisis dengan menggunakan fishbone diagram. Masalah prioritas kita pada tindakan korupsi adalah kurang tegasnya penegak hukum dan pemerintah di Indonesia
dalam mengatasi kasus-kasus korupsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama, dari faktor manusia. Gaya hidup dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Selain itu, jabatan yang strategis juga salah satu penyebabnya. Faktor selanjutnya yaitu aturan. Masih lemahnya peraturan undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang korupsi. Yang ketiga, faktor lingkungan. Saat ini, korupsi dianggap lumrah dan sudah menjadi hal biasa di kalangan pemerintah dan masyarakat. Dan juga, maraknya tindakan korupsi di kalangan pemerintah dan masyarakat. Faktor terakhir yaitu organisasi. Manajemen yang kurang transparan dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi. Langkah selanjutnya yaitu analisa SWOT. S untuk kekuatan, W untuk kelemahan, O untuk peluang, dan T untuk ancaman atau hambatan. Untuk kekuatan, yang pertama tersedianya SDM yang memadai seperti penyidik KPK yang berpengalaman dan profesional dalam menyelidiki kasus korupsi. Yang kedua, kekuasaan dipegang penuh oleh pemerintah terkait perumusan kebijakan hukum bagi para koruptor. Yang ketiga, peningkatan instansi atau lembaga yang mengatur penggunaan dana. Untuk kelemahan, adapun di antaranya yang pertama, kurangnya iman dalam diri seseorang. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari instansi atau lembaga terkait tindak pidana korupsi. Yang ketiga, kurangnya edukasi mengenai dampak buruk dari korupsi. Yang keempat, kurangnya inovasi dalam penggunaan teknologi untuk mengurangi tindakan korupsi. Untuk peluang, yang pertama, pemerintah mampu menaikkan anggaran untuk pendapatan pegawai. Yang kedua, mengikuti kemajuan teknologi dan memanfaatkan SDM yang memadai. Yang ketiga, adanya transparansi dalam penggunaan dana. Untuk ancaman, yang pertama banyaknya jaringan pelaku korupsi. Yang kedua, banyaknya gaya hidup berlebihan yang tidak sesuai dengan pendapatan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari korupsi. Nah, itulah pembahasan mengenai analisis Fishbone dan analisa SWOT yang disampaikan oleh Sandita Akita. Selanjutnya, tentang alternatif penyelesaian akan dijelaskan oleh teman kita, Debbie Andesba. Selanjutnya yaitu adalah alternatif. Di sini alternatif penyelesaian isunya ialah penambahan atau pembaharuan kurikulum di dunia pendidikan yang berfokus pada anti korupsi. Tahapan setiap alternatif: 1. Pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, menambah atau memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada anti korupsi. 2. Masyarakat dengan senang hati menerima dan mendukung program pemerintah. Yang ketiga, akademis pendidikan melaksanakan program pemerintah dan mengajarkan kepada anak didiknya sesuai dengan kurikulum. Yang keempat, media bisa membantu dalam mempublikasikan program pemerintah agar informasi tersebar luas. Hasil yang diharapkan yaitu terciptanya generasi penerus yang berintegrasi, beriman dan bertakwa, jujur dan bertanggung jawab. Pihak yang terlibat di sini yaitu 1. Pemerintah, 2. Akademis, 3. Media, dan 4. Masyarakat. Dari penjelasan mengenai alternatif penyelesaian yang dijelaskan oleh Debbie Andesba tadi, maka berakhirlah video penjelasan mengenai analisa isu tentang korupsi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Salah dan silapnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh teman-teman untuk mendengarkan penjelasan mengenai analisis isu tentang korupsi dari kelompok kami. Terima kasih.